Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Semuanya pasti baik-baik. Kita kembali di dalam renungan kita sehat, kita kuat hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian, bimbinglah daku ya Yesus. Mari hidup kita serahkan kepada Bapa. Ketika Tuhan yang membimbing saudara, maka semuanya akan menjadi oke. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ya Yesus, sungguh Bapa, tanpa Kau membimbing kami tidak akan pernah tahu arah yang benar. Dalam hidupku, firman-Mu bagaikan suluh. Firman Tuhan bagaikan suluh dalam kehidupan kita. Ku tak sesat di jalan. Sekali lagi katakan haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita satu hati untuk memujikan pujian ini. Adalah suatu dasar doa di dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Amin, amin. Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku. Amin. Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tapi ketika kita dengan Yesus, ada kasih mesra yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kita. Amin. Bimbingku, amin. Dengan Yesus menopangku, ku kan jatuh. Percaya, percaya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus ku kan jatuh. Dengan Yesus membimbingku. Amin Tuhan. Dengan Yesus, amin, membimbingku ya Bapa. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Yakin dan percaya. Amin. Ketika Yesus menopang saudara, Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita sembah. Haleluya. Bapa, kami percaya, kami tidak mau terlepas dari tangan-Mu ya Tuhan. Kami selalu meminta Engkau yang membimbing kami. Haleluya, haleluya. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami ya Yesus. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya.
Sungguh Bapa, kami hanya meminta bimbingan dan tuntunan yang daripada Engkau. Karena ketika kami tidak tahu arah dan kami memakai pikiran kami sendiri, kami yakin kami akan tersesat. Tetapi ketika Engkau yang memimpin kami, Engkau yang membimbing kami, jalan kami tidak akan pernah tersesat Tuhan. Kami tidak akan berputar-putar hanya di tempat yang sama, tetapi kami akan keluar dari tempat yang tidak nyaman buat kami. Bapa, terima kasih. Bimbing kami terus melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu yang hidup boleh menghidupi kami di dalam jiwa kami, di dalam roh kami, dan di dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema judul tersesat dalam kabut. Adakah di antara saudara dimanapun kau berada, engkau merasa tersesat karena kabut? Kabut itu menutup mendung yang sangat tidak bisa melihat jalan, yang kita tidak bisa melihat apapun, tertutup dengan gelap. Ketika kita berada di dalam kabut, maka jalan itu tidak bisa kita lalui dengan mudah, meraba-raba bagaikan orang yang buta. Tetapi jangan khawatir, ketika kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, firman itulah yang membukakan kabut itu buat kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai ayat 26, ini pembacaan semuanya. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat 26. Amin ya. Dan nanti saya akan mengupas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Monggo kita sama-sama akan membacanya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, kata Salomo. Sehingga Amsal ditulisnya buat kita. Masih ingat? Amsal itu untuk kehidupan kita sesama manusia. Kalau Mazmur itu kehidupan kita dengan Tuhan. Ya, paham ya? Nah, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hati kita, ketika kita diajari, itu hati kita yang memegang setiap perintah orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah mengajarkan yang jahat. Orang tua kita tidak pernah mendoakan yang salah. Amin. Tetapi selalu mengarahkan yang benar. Ketika saudara dan saya semasa masih kecil, kita dididik, kita diajarkan, yaitu melalui Amsal ini, melalui Salomo ini. Maka dari itu saya berharap anak-anak yang masih kecil, sampai yang sudah pra-remaja, bahkan sampai yang remaja, yang dewasa, yang sudah tua sekalipun, hormati orang tuamu. Amin. Karena di sana pengajaran yang luar biasa buat kita. Ketika saudara menghormati orang tuamu, menghargai apa yang ditulis oleh Amsal ini, berkat anak cucu melimpah dalam kehidupan saudara. Amin ya. Kita lanjut. Karena panjang umur dan lanjut usia. Wah, itu yang pertama. Siapa yang mau panjang umur dan lanjut usia dalam keadaan sehat? Otomatis semuanya. Seperti renungan yang kita pakai adalah kita sehat, kita kuat. Nah, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, kepada kita semua. Sejahtera selalu ada. Dari anak-anak kecil, apa yang menjadi harapan orang tua, sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah, kebahagiaan dan sejahtera itu ada. Itu harapan semua orang tua. Amin, haleluya. Maka dari itu kalau cari pasangan, hai anak-anak muda, kalau cari pasangan berdoa dulu. Bu, ini sudah, Mi sudah, Pi sudah, Pa sudah, Ma sudah, ini pasanganku yang tepat. Uji kembali, benarkah itu? Orang tuamu tidak akan pernah bisa berkata apa-apa. Orang tuamu hanya menyerahkan kepadamu apa yang terbaik darimu. Yang bisa hanyalah air mata ketika engkau mendapatkan pasangan yang tidak seimbang. Itu adalah orang tuamu. Tetapi Amsal mengajarkan kepada kita. Amin. Jangan sesat ya. Jangan karena kabut engkau tersesat. Wow. Mari terang kemuliaan Tuhan menyertai kita. Lanjut di ayat 3.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Amin. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Apa yang diajarkan oleh orang tuamu, kalungkan itu dalam loh hatimu. Tulis baik-baik. Haleluya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, taatlah dengan orang tua kalian. Ketika engkau taat dengan orang tua kalian, kau takut kepada Tuhan. Responi ketika firman Tuhan disampaikan. Siapa yang ikut mamahnya, orang tuanya, atau sendirian untuk beribadah setiap minggu, pasti semuanya ikut. Apalagi keluarga orang percaya ya, saya yakin. Anak-anaknya sudah punya waktu sendiri, jam-jam sendiri. Di hari Sabtu ada ibadah youth mungkin. Di hari Sabtu ada CG atau apa itu sebutan gereja masing-masing. Saya yakin dan percaya bertumbuhlah engkau dalam firman-Nya. Ketika engkau bertumbuh dalam firman, maka ini sejahtera akan mengikuti engkau sampai engkau berumah tangga. Amin. Lanjut. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau sangat dipandang yang istimewa. Bukan hanya orang tuamu, keluargamu yang bahagia. Allah Bapa di sorga ikut bahagia melihat kebahagiaan anak-anaknya yang taat dan setia. Ketika apa? Ketika dia mengerti akan kebenaran firman. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang mau saya katakan tadi. Jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku sudah berdoa mah, aku sudah berdoa Pak untuk mencari pasangan hidup. Ini yang terbaik buat aku, ini yang teristimewa buat aku. Tetapi lupa bahwa cinta bagaikan tai kucing rasa coklat. Tetapi setelah terjadi, coklat menjadi rasanya gak enak, pahit. Benar gak seperti itu? Ingat hai anak muda, percayalah apa yang dikatakan oleh Amsal. Teliti dan selidiki. Jangan nanti kalau sudah, waduh ma begini ma, ini bukan salahku ma. Karena aku dulu dengan temanku dikenalkan, dengan temanku diberitahu beginilah, beginilah, begitulah gitu. Jadi orang tua yang salah. Tapi saya yakin dan percaya ketika kalian mendengar firman ini dan para bapak ibu, papa mama, saudara-saudariku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, engkau akan mendidik anakmu dengan bijak. Kita melepaskan anak-anak kita. Tetapi ketika kita tidak berani mengambil satu sikap dan langkah, ada satu akibat. Air mata akan terus ada di dalam kehidupan ibu. Kalau papa sih jarang sekali ya untuk masuk ke sana, paling terabaikan. Tetapi hati seorang ibu bagaikan disayat oleh sebilah belati. Engkau akan terus menangisi anakmu sampai akhir hayat hidupmu. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bijaklah kita ketika kebijakan itu bawa dalam ketegasan. Amin. Kalau engkau tidak bisa, ada loh ibu-ibu yang tidak bisa, tetapi dia hanya bisa menangis dan menangis. Jangan khawatir, air matamu ditampung di kirbat Allah. Amin. Asalkan kau tetap memberikan cinta kasih yang tulus, tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada keterpaksaan. Yesus ada bersamamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang percaya, di ayat yang ke-6, akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita akui itu semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak membacanya dari ayat 1 sampai dengan 6. Tapi nanti bisa dilanjutkan sampai ayat yang ke-26. Ya, saya mau berilustrasi, saya mau bercerita terlebih dahulu. Dari hasil ini, hai anak-anak muda, engkau akan mendapatkan di ayat yang ke-26, sedikit aja saya akan bacakan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Oh, ada yang bisik-bisik, aduh kok enak dibaca semua ya. Oke, yuk kita baca semua deh.
Ayat 7 ya, sekarang sebelum saya masuk ke dalam ilustrasi bisa diperhatikan ya. Di ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jelas ya, ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, ini ketaatan ya, kita harus berbicara ketaatan. Perhatikan ya ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihinya. Maka dari itu kita diajar terus, kita dididik terus. Amin. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya yakin kalau orang tua itu sayang kepada anak-anaknya pasti dididik, tidak dibiarkan salah jalan ya. Gak boleh anaknya sampai tersesat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini biasanya di ayat yang di ayat 15 ini, ayat 16 ini diberikan kepada orang yang berulang tahun. Siapa yang berulang tahun hari ini? Saya memberikan Amsal 3 ayat yang ke-15. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan semakin memberikan hikmat, kesehatan yang prima, umur panjang diberikan. Amin. Dan kehormatan menyertai saudara. Siapapun dimanapun saudara, saya yakin hari ini pasti ada yang berulang tahun. Amin. Lanjut. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Pegang apa? Firman Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan. Janjinya. Bukan dipegang Alkitabnya, maksud saya. Firman isinya kita pegang itu. Kita simpan di dalam loh hati kita. Kita renungkan. Jadilah engkau anak-anak Tuhan yang bermama biak. Ketika engkau makan, kita nikmati. Kita simpan. Dan nanti ketika kita lagi bersantai, kita keluarkan lagi firman itu, kita ingat kembali firman itu, kita makan kembali. Amin. Haleluya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Wow, haleluya. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ini adalah firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hai anak-anak muda yang ikut papa mama melihat renungan ini atau sendirian kau mendengarkan renungan ini, nikmati dan mintalah roh kebijakan dari Tuhan, roh hikmat untuk menerima dalam kebijakan firman yang saya sampaikan saat ini buat kita semuanya. Haleluya, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini ada sebuah cerita dalam satu perjalanan. Ketika itu ada kabut yang begitu mencekam sekali ya. Saya tulis di sini, ketika ada kabut itu sama sekali tidak terlihat jalan. Nah, pada saat itu orang ini ada di tengah danau.
Ketika dia ada di tengah danau, dia bingung, dia tidak tahu arah harus kemana. Tetapi waktu dia berangkat bukan kabut, tetapi tiba-tiba di sana ketika dia ada di tengah-tengah, kabut itu sudah datang. Nah, ketika ada kabut itu, tujuan orang ini ke danau untuk memancing ikan. Tetapi tiba-tiba kabut itu datang. Sebelum kabut datang, dia tidak sama sekali mendapatkan ikan. Akhirnya apa? Dia tetap mencari, tapi dia bingung, tidak tahu arah. Dia tidak mau lagi memakai suatu alat yang bisa untuk menolong mereka. Ya, tidak mau lagi menggunakan alat kompas. Dia memakai pikirannya sendiri. Nah, ketika dia mendayung terus akhirnya apa yang terjadi? Dia hanya berputar dan berputar di sana. Begitu dia capek, dia mau kembali ke arah di mana dia tadi bersandar. Ada satu tempat di mana dia akan bersandar, dia mau kembali ke sana. Ternyata apa? Ternyata dia nggak bisa kembali, dia cuma berputar di sana aja, berputar di sana. Karena apa? Karena kabut, karena tidak mau memakai kompas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kompasnya untuk kita, untuk saudara dan saya sudah ditulis di dalam Amsal 3 ayat 1-6. Itu adalah kompas yang Tuhan berikan. Sehingga engkau bisa memasuki di ayat 7 sampai ayat 26. Ada hasil yang luar biasa pakai kompas Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Amin. Sekalipun hal ini tidak terlihat, tetapi Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Ketika orang yang ada di tengah-tengah danau tadi sadar bahwa ada firman Tuhan yang mengingatkan kepadanya di ayat yang kelima, dia kembali memutar balik. Tiba-tiba terbersitlah Amsal 3 ayat 5 dalam benak orang itu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, hai engkau anak-anak muda, jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada kuasa firman-Nya. Supaya apa? Supaya saudara dan kita semuanya akan diarahkan dengan kompas firman Tuhan ini. Tanpa Tuhan yang memimpin saudara untuk menerobos kabut kehidupan, dan tanpa firman-Nya sebagai kompas, saudara hanya akan berputar-putar tanpa ada tujuan. Saya mau mengajak saudara semuanya, mari kita pakai kompas firman Tuhan sehingga arah saudara akan tertuju kepada tempat yang engkau tuju. Melalui apa, Bu? Doa. Melalui apa, Bu? Kepekaan. Melalui apa, Bu? Hubungan intim dengan Tuhan. Ketika ada Roh Kudus yang membimbingmu, saya yakin dan percaya oleh kuasanya engkau bisa melewati itu semuanya, dan engkau akan menerobos di dalam kabut yang gelap, dan engkau akan menemukan jalan terang di sana. Maka pastikanlah di dalam Amsal 6 ayat Amsal 3 yang ke-6 menjadi semboyan hidup kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu di ayat yang ke-6 ya. Akuilah dia, akuilah Allahmu, akuilah Tuhan Yesusmu dalam segala lakumu. Amin. Karena apa? Maka Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Amin. Haleluya. Untuk menghindari salah jalan, ikuti pimpinan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh hamba-Mu bersyukur Tuhan, buat saat yang indah yang Kau berikan. Biarlah Engkau senantiasa membimbing setiap langkah kami, langkah anak-anak muda khususnya Bapa, untuk mengambil satu keputusan, karena semuanya itu akan selesai di masa depan mereka Bapa, yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu janganlah mereka sampai tersesat hanya karena kabut
yang gelap menutupi jalan mereka, tetapi mereka biarlah bersandar kepada pengertian firman-Mu. Apa yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6, biarlah itu menjadi pegangan mereka. Dan juga kepada kami semuanya, orang-orang tua, saudara-saudari yang dikasihi, Bapak Ibu yang dikasihi, yang Gung, yang Uti yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap ada di dalam jalan firman-Nya. Karena di dalam kebenaran firman inilah yang menuntun arah tujuan dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan hamba-Mu untuk mendengarkan setiap renungan Kita Sehat, Kita Kuat ini. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur dan memberkati semuanya. Haleluya, amin.